Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Pemirsa, pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan tentang sejarah Masjid Al-Ghamamah. Saudara, masjid ini sebenarnya hanya sebuah bangunan, walaupun diberi nama masjid, tetapi tidak difungsikan untuk sholat. Karena tempat ini sangat berdekatan dengan Masjid Nabawi, yaitu sekitar 300 meter dari Masjid Nabawi. Pemirsa, masjid ini pernah dipakai oleh Rasulullah SAW untuk sholat istisqa, sholat minta hujan. Pada saat itu Nabi menyelenggarakan sholat istisqa dan kemudian awan menutupi matahari dan kemudian tidak lama setelah Nabi sholat istisqa kemudian hujan. Nah, awan artinya al-ghamam. Dari situlah maka kemudian masjid ini diberi nama Masjid Al-Ghamamah. Pemirsa, selain dipakai sholat istisqa, tempat ini yang sekarang diberi nama Masjid Al-Ghamamah ini adalah tempat lapang saat itu yang pernah dipakai oleh Nabi sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha. Juga pernah dipakai sholat ghaib pada saat Raja Najasyi wafat. Dengan demikian, masjid ini atau tempat ini menjadi tempat yang sangat bersejarah. Itu sebabnya maka pelaksanaan sholat hari raya disunnahkan untuk dilaksanakan di lapangan terbuka atau boleh juga di masjid. Sebab yang demikian itulah dilakukan Rasul setiap tiba hari raya. Saat itu Nabi suka sekali menyelenggarakan sholat Id di tempat ini yang sekarang populer dengan Masjid Al-Ghamamah. Tempat ini juga kemudian disebut dengan Al-Mushalla. Nabi sendiri suka menyebut Al-Mushalla. Artinya sebuah tempat yang dipakai untuk sholat. Tempat ini merupakan sebuah kawasan yang disebut dengan Al-Manakhah, yang tadi disebutkan jaraknya dengan Masjid Nabawi sekitar 300 meter. Sebagai bentuk penghormatan atas kebiasaan Rasul mendirikan sholat di tempat tersebut, didirikanlah sebuah masjid yang juga sering disebut dengan istilah Masjid Al-Mushalla, yakni masjid tempat sholat. Di masjid inilah Rasul mendirikan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Abu Hurairah berkata, setiap kali Rasulullah melalui Al-Mushalla atau sekarang disebut dengan Masjid Al-Ghamamah ini, beliau akan menghadap ke arah kiblat kemudian berdoa. Masjid Al-Mushalla yang sekarang dikenal dengan Masjid Al-Ghamamah terletak di sebelah timur Madinah, yaitu berhadapan dengan Pasar Tamar, Pasar Kurma sekarang. Letak masjid ini berdampingan dengan Masjid Nabawi di sebelah barat. Dari arah Babus Salam, bila kita melihat ke arah barat, akan terlihat masjid yang memiliki kubah-kubah kecil, warnanya kelabu dan berkubah putih. Disebut dengan Al-Mushalla yang berarti tempat sholat karena Rasulullah mengerjakan sholat hari raya di sekitar kawasan terbuka yang menjadi kawasan ini sebagai tempat khas sholat hari raya. Konon peristiwa itu terjadi mulai pada tahun kedua Hijriah dan terakhir kali beliau sholat Id di situ pada tahun 631 Masehi menjelang beliau wafat. Karena itu masjid ini memiliki sejarah penting dalam kehidupan umat Islam.
Menurut riwayat, Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah orang yang membangun masjid ini persis di tempat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun bangunan yang ada sekarang ini adalah peninggalan pembangunan Sultan Abdul Majid Al-Uthmani. Masjid ini pernah direnovasi kembali pada masa Raja Fat 1411 Hijriah. Dan sekarang juga semakin bagus karena terjadi pembaruan. Demikian pemirsa, semoga menambah wawasan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.